Upaya pelemahan terhadap KPK sepertinya tidak akan pernah redup setelah masih berkembangnya upaya sosialisasi rencana revisi Undang-Undang KPK oleh DPR yang diduga berisi pasal-pasal yang melemahkan KPK. Kini upaya pelemahan tersebut seperti samar tercantum dalam poin nota kesepahaman yang kembali ditandatangani antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah izin atau pemberitahuan penggeledahan, izin dan koordinasi jika salah satu pihak melakukan pemanggilan anggota lembaga lainnya. Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Emerson Yunto, pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Bang Emerson. Kemudian ada Oce Madril, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bang Oce. Selamat malam, Mas Indra. Baik, Selamat malam, Bang Eson. Ya. Siap, Bang Oce, oke. Baik, saya akan langsung ke Bang Emerson terlebih dahulu. Ini nota kesepahaman ini bisa menjadi kabar gembira ataukah kabar yang membuat deg-degan lagi? Pasti deg-degan, khawatir, kemudian juga memunculkan keraguan soal independensi KPK ya, gitu ya. Kalau bicara soal nota kesepahaman ini kan sebenarnya di 2012 sudah pernah dibuat tuh, 3 lembaga KPK, Kejaksaan, Kepolisian, soal optimalisasi pemberantasan korupsi 3 lembaga ini. Ada proses saling bantu dan sebagainya. Nah, cuma memang yang dikhawatirkan di kita ada beberapa poin yang sangat krusial. Tadi sudah disampaikan oleh Indra, soal pemeriksaan itu bisa didampingi oleh penasihat hukum ataupun oleh tim hukum dari institusi yang bersangkutan, pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, memasuki itu harus pemberitahuan paling tidak dengan atasan atau institusi asal. Nah, kenapa poin-poin itu harus disebut mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan begini, ini sangat mungkin bisa mereduksi upaya-upaya KPK menangani atau mengatasi, menyelesaikan persoalan korupsi di internal kepolisian atau kejaksaan. Ya. Di beberapa kasus kita masih ingat kasus simulator, waktu itu ketika datang ada upaya untuk menghalang-halangi. Jadi karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Di beberapa kasus yang lain, misalnya kasus Nur Hadi, pemeriksaan terhadap Judan Nur Hadi yang notabene adalah anggota Polri itu begitu lambat, dan kemudian karena mungkin ada koordinasi, akhirnya ada upaya misalnya tidak berupaya, kita menangkapnya tidak kooperatif gitu ya dari pihak ajudan tersebut, atau saya nggak tahu orang-orang di lingkungan Polri untuk membuka jalan bagi KPK melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri, bahkan sebelum diperiksa ditugaskan ke Poso. Nah, ini kan menjadi menarik. Nah, kalau prosesnya adalah proses pemberitahuan, itu kan menjadi pertanyaan adalah kalau pemberitahuan diajukan tapi nggak diizinkan, itu seperti apa? Apakah proses bisa dilakukan? Atau karena di MOU juga nampaknya tidak terlalu tegas. Bisa jadi tidak alasan pemberitahuan, tapi kami belum menerima pemberitahuannya. Betul, jadi kan pertanyaannya, tadi beralasan saya sudah melakukan pemberitahuan, kan di sini juga tidak membuka kemungkinan apakah pemberitahuan itu harus lisan atau tertulis. Jadi kalau misalnya tertulis, dia bilang, kalau memang tertulis, kita khawatir ada proses jenjang agak panjang tuh. Misalnya kalau melakukan pemeriksaan harus izin Kapolri, prosedural birokratis dan sebagainya, itu mau melakukan proses penggeledahan dan ketahuan bocor, ya ada proses-proses itu dong, proses-proses upaya mengalihkan barang bukti dan sebagainya. Jadi penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi ini yang diutamakan adalah gerak cepat. Betul. Itu jadi terhambat. Jadi gerak lambat ya. Ya, karena memang sehingga menjadi celah untuk. Betul. Karena ada proses-proses pemberitahuan. Ini kan sebenarnya agak mirip-mirip seperti ketika KPK gitu sedang dicoba oleh DPR. Upaya untuk melakukan proses penyadapan harus izin Dewan Pengawas. Atau misalnya di revisi Undang-Undang KPK. Jadi bagaimana mungkin misalnya KPK bergerak cepat mengamankan barang bukti, melakukan proses penyadapan kalau informasi sudah bocor. Proses-proses itu nampaknya nggak akan mungkin bisa selesai gitu kalau ada kayak semacam sekat-sekat, rambu-rambu yang sebenarnya bisa menghalangi KPK. Nah, ini yang kita lihat di MOU gitu. Jadi kalau semangatnya ya kita menganggap ada semangat positif, ada semangat negatif. Semangat positif di MOU gitu ya. Kalau di MOU yang positif barangkali mungkin KPK agak khawatir dengan kasus cicak buaya jilid yang kesekian. Dan kemudian yang kedua, barangkali KPK butuh rasa aman karena di beberapa kasus ada laporan-laporan balik tuh terhadap KPK oleh aktor-aktor atau pihak-pihak yang disebut dalam beberapa kasus skandal korupsi besar yang ditangani oleh KPK. Itu mungkin satu yang positif, tapi yang negatif jangan sampai gara-gara MOU ini upaya atau semangat memberantas korupsi di internal penegak hukum melambat. Itu melambat. Jadi kesan yang muncul gini, ya udah lo boleh nanganin kasus yang
boleh nanganin kasus apa aja asal jangan di institusi penegak hukum. Mungkin bahasanya seperti itu. Nah, kita melihat gejala-gejala kayaknya seperti itu tuh, Bos. Jadi alasan-alasan bahwa untuk menghindari konflik dan sebagainya perlu ada pemberitahuan. Nah, padahal ya tadi kalau institusi asalnya dan kemudian pimpinan institusi penegak hukum punya komitmen yang kuat dalam hal pemberantasan korupsi, mungkin izin itu akan cepat. Tapi kalau tidak, ya mungkin akan diulur-ulur. Saya tidak terima. Ada bargaining. Ada proses-proses bargaining itu yang juga memunculkan khawatir soal intervensi, persoalan juga independensi. Nah, ini yang harus juga diwaspadai di MOU ini. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan gitu, saya buka lagi MOU tahun 2012. Nampaknya ada perluasan gitu ya. Kalau di tahun 2012 MOU ini pernah ditangani 2012. 2012. Jadi saya menduga bahwa ini ada perbaikan yang kedua gitu dari MOU itu. Jadi kalau dulu di pasal 13 itu menyebutkan dalam hal tersangka diduga melakukan tindak pidana adalah anggota salah satu pihak, maka pihak yang melakukan penyidikan memberitahukan kepada pihak lain yang anggotanya menjadi tersangka. Waktu itu agak lebih maju tersangka gitu. Kalau sekarang mau melakukan pemeriksaan, penggeledahan, pemanggilan, memasuki ruangan. Jadi maksudnya perbaikan ini perbaikan bagi yang punya kepentingan. Perbaikan punya kepentingan. Jadi bukan dalam hal pemberantasan korupsinya. Ya, yang kita lihat justru kalau bicara soal pemberantasan korupsi di institusi penegak hukum, dalam hal ini polisi jasa, kita melihat ada perlambatan. Perlambatan justru ya. Baik, kita lihat tanggapan Bang Oce Madril. Bang Oce, tapi kalau dilihat dari pernyataan yang muncul setelah nota kesepahaman ini kan tidak ada wajah-wajah pimpinan di situ, salah satunya termasuk pimpinan KPK juga yang terlihat murung kan, artinya semuanya happy begitu. Karena semangat yang disampaikan adalah soal sinergi, koordinasi masyarakat, sehingga melihatnya seperti bahwa ini semakin baik nih lembaga penegak hukum bisa sinergi dan koordinasi sehingga pemberantasan korupsi tentu saja akan semakin cepat jalannya. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Ya, semangatnya menurut saya patut kita berikan apresiasi ya di awal ya, bahwasannya MOU antara ketiga institusi itu ingin melakukan sebuah penguatan terhadap koordinasi, kemudian supervisi dan kerjasama dan seterusnya. Saya setuju tadi poin-poin yang disampaikan oleh Bang Eson, misalnya beberapa poin-poin yang baik di MOU itu memang kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa dikatakan ini poin-poin positif adalah di situ. Cuma lagi-lagi ini persoalannya tentu MOU itu bisa menjadi sebuah dokumen yang bisa mereduksi peraturan perundang-undangan. Mereduksi ya? Ya, naskah kesepakatan antara ketiga belah pihak itu berpotensi mereduksi peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan KPK ya, bisa mereduksi kewenangan KPK dan bahkan ada poin-poin di dalam MOU yang itu menurut saya justru melanggar undang-undang. Seperti apa misalnya? Misalnya begini, Pasal 11 di Undang-Undang KPK itu kan jelas memberikan mandat kepada KPK untuk melakukan pengusutan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya. Kemudian di pasal 11 itu mandatnya clear. Kalau kemudian dalam melakukan tugas utama itu KPK kemudian harus berkoordinasi lebih lanjut, harus memberitahu, harus ulun-ulun, harus minta izin dan seterusnya. Tentu ini akan berpotensi melanggar kewenangan dari KPK, di mana KPK itu memang dituntut untuk masuk ke situ, ke wilayah itu, gitu. Itu sejarah dibentuk KPK di situ. Jadi makanya muncul pasal 11. Jadi bagaimana mungkin kemudian KPK harus minta izin terlebih dahulu atau dalam tanda kutip harus memberitahu terlebih dahulu ketika memanggil atau bahkan menyita penggeledahan. Oh, itu ada kemungkinan melanggar ataupun bertentangan dengan undang-undang KPK sendiri ya? Oh iya, justru begitu. Jadi saya juga heran kenapa kemudian jauh lebih serius dong ini. Ketua KPK kemudian menandatangani MOU itu. Kalau benar ya, saya bacanya hanya dari dokumen yang dipublikasi di detik.com ya. Kalau itu adalah dokumen yang persis sama itu. Misalnya di pasal 10 saya tunjukkan bahwa di pasal 10 MOU itu mengatakan bahwa kalau ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka perubahan peraturan perundang-undangan itu tidak merubah kesepakatan MOU. Nota kesepahaman, ini kan jelas ada intensi untuk melanggar undang-undang di pasal 10 itu. Gitu. Jadi bagaimana ceritanya lembaga penegak hukum membuat MOU
dengan sebuah niat, intensi bahwa mereka akan melanggar peraturan perundang-undangan. Ini kan tidak pas menurut saya ya. Ada beberapa pasal 10 itu tidak pas menurut saya, kemudian kewenangan pemanggilan, kemudian penyitaan, penggeledahan itu jelas tentu itu menambah prosedur baru yang akan menghambat kerja KPK. Nah, disitulah poin kenapa beberapa poin tadi saya anggap itu bisa mereduksi peraturan perundang-undangan KPK, karena dia menambah suatu prosedur yang itu bahkan itu pun tidak ada di Undang-Undang KPK gitu loh. Ya, baik. Nah, ini yang saya akan kenapa KPK ikut tanda tangan di dalam MOU itu, justru ini perlu penjelasan juga dari KPK. dari pimpinan KPK ya. Karena kalau Anda lihat tadi sebenarnya pimpinan KPK juga happy saja atau sebenarnya hanya ikut saja tanda tangan, tertekan atau bagaimana Anda melihatnya, Bung Uci? Saya tidak dalam posisi menganalisis wajahnya wajah pimpinan KPK, tapi menurut saya isi yang ada di dalam MOU wajah MOU ini adalah wajah yang suram menurut saya, suram bagi pemberantasan. Wajah yang suram. Justru begini Mas Indra, saya memprediksi boleh jadi MOU itu harapannya mengatasi persoalan-persoalan koordinasi di 3 lembaga. Justru saya berpikir sebaliknya, boleh jadi MOU malah menjadi sumber konflik, menjadi sumber konflik baru. Karena coba kita bayangkan apa yang dimaksud dengan pemberitahuan. Bagaimana kalau kemudian ada sebuah perkara dan kemudian KPK melakukan penggeledahan di sebuah kantor, katakanlah kantor penegak hukum di daerah, dan kemudian KPK dianggap tidak cukup memberitahukan seperti mana proses MOU, dalam MOU. bisa menjadi sumber konflik baru. KPK bisa dianggap melanggar MOU, dan itu bisa menjadi sumber konflik baru antara KPK dengan polisi atau dengan institusi lain gitu. Oke, saya akan coba bacakan tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Oce Madril ya, dari salah satu pasal yang ada dalam MOU. Kami mengambilnya nih dari detik.com. Pasal 10 dari MOU itu menyebutkan bahwa apabila terdapat suatu ketentuan dalam nota kesepahaman ini yang berubah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya nota kesepahaman, maka perubahan tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam nota kesepahaman ini, dan ketentuan lainnya dalam nota kesepahaman ini tetap. Itu mungkin yang dimaksud ya? Ya. Baik, itu kalau kita lihat juga sekarang pasal yang cukup banyak diperbincangkan begitu akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini baru saja tantangan, tapi menjadi pembicaraan cukup santer begitu saat ini, karena memang ada 15 pasal dalam nota kesepahaman tersebut, di mana masing-masing pasal terdiri dari beberapa poin. Saya akan ke pasal 3 nanti, ada di poin 5, 6, 7, dan 8. Saya akan sampaikan poin-poinnya setelah jeda berikut. Kita akan ulas kembali bersama Bung Emerson Yunto dan juga Oce Madril saat lagi. Baik, kalau kita lihat memang MOU ini ditandatangani pertama kali di tahun 2012 ya. Kita ingat Pak, mungkin saat itu sudah seringkali terjadi ketegangan antara lembaga penegak hukum, terutama dalam hal ini adalah antara Polri dan KPK. Kita sempat dengar kasus cicak buaya, cicak versus buaya begitu. Saya akan coba tunjukkan kepada Anda beberapa hal yang pernah dialami oleh KPK. Ini adalah soal kasus Centuria, di mana Antasari Ashar yang saat itu sedang banyak sekali juga melihat menangani kasus korupsi. Tapi kita coba fokus ke cicak buaya. Kita selanjutnya. Ya, KPK dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duaji. Saat itu Susno Duaji merupakan kabar reskrim ya, kabar reskrim Polri. Waktu itu menjadi kasus besar yang dikenal dengan cicak buaya Jilid 1. Kemudian juga pernah ada Wakil Ketua KPK Bibit Samatrianto. Sistem penyadapan yang KPK lakukan adalah lawful interception. Kemudian pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto ditangkap. Mereka ditahan dan dianggap mempersulit jalannya pemeriksaan. Tapi juga yang pernah muncul juga cicak versus buaya Jilid 2 adalah kasus simulator SIM ya. Ketika KPK mencoba menggeledah tempat yang menjadi Direktorat Lalu Lintas. Penyidiknya bisa masuk tapi ditahan nggak bisa keluar begitu ya, disandra begitu kalau nggak salah. Nah itu juga ingat saya juga MOU dikait-kaitkan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan di MOU yang 2012 menyatakan
kalau institusi itu lebih dulu menangani kasus korupsi, maka yang terlambat itu yang mengikuti. Nah, waktu itu mereka berdalih bahwa sebenarnya gua duluan nih, Bro, yang nanganin, bukan KPK, makanya ditahan-tahan. Dan kemudian MOU itu menjadi polemik di 2012. ICW sendiri sebenarnya juga mendorong ada proses revisi terhadap MOU ini karena itu tidak menguntungkan bagi upaya pemberantasan korupsi. Nah, cuma sayang dalam perjalanan waktu proses revisi MOU ini nggak kedengeran nasibnya, tiba-tiba muncul di 2017 ini dengan sejumlah kata-kata yang ajaib tuh tadi tuh, penyitaan, harus pemberitahuan dan sebagainya. Tadi betul dikatakan Bang Oce bahwa ada indikasi ini menempatkan MOU lebih tinggi dari undang-undang. Di undang-undang sendiri kan jelas menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu penyitaan penggeledahan itu tidak perlu dengan persetujuan. Artinya dengan kondisi yang sangat mendesak gitu. Tapi bisa kalau dilakukan. bahasanya tadi pemberitahuan bagaimana? Nah, pemberitahuan kan tadi ketika ada proses permintaan pemberitahuan atau pemberitahuan tadi, akan si petugas yang sedang diperiksa itu akan menyatakan dalih mana pemberitahuan yang sudah Anda lakukan. Dan itu nggak jelas juga apakah lewat bisa lisan ataukah juga lewat tertulis. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi upaya-upaya justru memunculkan reduksi antara dua institusi. Jadi kemungkinan cicak buaya jilid kesekian itu sangat mungkin terjadi. Cicak buaya, cicak versus komodo gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi karena ya lagi-lagi tadi ketika menjadi pemantik baru karena ketika ingin melakukan proses pemeriksaan dia akan selalu bertanya mana pemberitahuannya, baik penggeledahan, memasuki ruangan, kemudian proses-proses penyitaan itu akan selalu bergesekan dengan itu. Dan pertanyaannya adalah lagi-lagi tadi, kalau pemberitahuan itu tidak diberikan itu seperti apa? Atau yang berdalih saya belum menerima pemberitahuannya. Atau ya sangat mungkin terjadi. Udah besok balik lagi barang sudah hilang. Jadi itu lagi-lagi mereduksi, menghambat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh mungkin di internal oknum penegak hukum. Itu nggak akan mungkin terjadi kalau proses-proses itu harus ada izin pemberitahuan. Bicara soal pemberantasan korupsi kan KPK ada karena kebutuhan kewenangan yang sangat luar biasa. Luar biasa itu artinya juga memaknai bahwa tidak ada keharusan izin pemberitahuan. Sepanjang ada izin pemberitahuan dan sebagainya, pastinya akan menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi, dan itu kita kembali lagi ke zaman kemunduran. Gitu, kemunduran begitu bagi pemberantasan korupsinya. Bang Oce, tapi kalau yang disuarakan oleh DPR, beberapa anggota DPR yang sempat diwawancarai oleh tim liputan kami begitu di DPR RI, mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah untuk koordinasi yang bagus. Juga ada kalau bahasa Jawanya mungkin Bang Oce di Jogja juga paham, kulon nuwun begitu, menjaga etika lembaga dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi lagi ketegangan yang tidak produktif juga begitu sebenarnya dinilai oleh sebagian orang, seperti yang terjadi ketika kasus simulator SIM misalnya, atau mungkin ketegangan yang lain antara KPK Polri ataupun KPK dengan Kejaksaan misalnya, seperti itu. Nah, dalam pemberantasan korupsi apakah soal etika ini juga perlu menjadi perhatian khusus ketika akan menyelidiki lembaga lain? Kita pernah lihat atau pernah ingat juga ketika KPK mencoba menggeledah salah satu ruangan di gedung DPR RI, salah satu wakil ketua DPR juga marah-marah terlihat kepada penyidik yang tidak mematuhi atau tidak mengerti tentang etika dan aturan yang berlaku untuk di penggeledahan di DPR. Ya, saya kira mengenai etika penegakan hukum dan seterusnya, saya kira itu kan sudah diatur sewajarnya saja ya, bahwa masing-masing lembaga itu kan punya landasan hukum untuk bergerak. Jadi tidak perlu kemudian menambah aturan-aturan baru yang itu tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebetulnya itu sudah cukup. KPK sudah bisa bergerak berdasarkan undang-undang KPK, kemudian polisi juga begitu, jaksa juga begitu, masing-masing punya landasan hukum, dan memang masing-masing mempunyai karakteristik atau perbedaan. Harus dipahami KPK itu kan hadir belakangan, sejarahnya panjang, dan kemudian muncullah KPK yang seperti sekarang begitu. Jangan kemudian ditarik lagi menjadi KPK yang tumpul, ya, yang mandul dengan berbagai bentuk cara, dengan MOU, dengan revisi dan seterusnya. Jadi memang
Saya kira ini juga bisa menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum secara umum ya, pemberantasan korupsi secara umum, terutama sebetulnya KPK sebenarnya. Karena KPK akan disorot betul oleh banyak kalangan karena memberikan privilege tertentu atau keistimewaan tertentu bagi institusi tertentu. Ada keistimewaan misalnya bagi institusi penegak hukum ya. Tapi bagaimana dengan institusi yang lain misalnya? Nanti kalau kemudian semua orang meminta privilege yang sama, tentu KPK juga tidak boleh kemudian KPK berkelit begitu. Karena KPK mempertontonkan atau memperlihatkan dengan cara menandatangani MOU yang isinya menurut saya mendiskriminasi cara-cara penegakan hukum itu. Nah, ini sebetulnya presiden buruk seperti ini yang sebenarnya yang kita antisipasi. Karena MOU, model-model MOU ini di banyak tempat sebenarnya, tidak hanya di KPK, itu kadang-kadang dia mereduksi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi MOU itu menjadi semacam strategi lain begitu, semacam exit strategi untuk bagaimana mengakali dalam tanda kutip ya, mengakali peraturan perundang-undangan yang sudah strict. Kemudian MOU lahir, kesepakatan lahir dan muncullah sebuah prinsip yang biasanya digembar-gemborkan adalah bahwa MOU itu adalah perjanjian para pihak yang harus ditaati bersama. Padahal mereka tahu bahwa isi MOU itu bisa mempengaruhi atau memperlemah kekuatan undang-undang. Bahkan tadi saya tunjukkan di pasal 10 dia bisa melangkahi apa yang ada di undang-undang. Jadi ini bentuk diskriminasi juga sebetulnya. Ada privilege tertentu diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Bagaimana artinya ke depan ini akan ada bisa tidak menjadi kemungkinan lembaga lain yang kerap menjadi objek penyidikan KPK misalnya, politisinya misalnya ataupun dan lain sebagainya itu akan meminta hal yang sama, Bang Uci? Iya boleh jadi. Bagaimana kalau ke depan nanti kementerian minta supaya koordinasi juga dengan menterinya, harus menteri tahu gitu kalau bawahannya dipanggil misalnya. Bagaimana jika kemudian DPR juga minta seperti itu, DPD juga begitu, kemudian Mahkamah Konstitusi dan lainnya. Ya tentu masing-masing pihak berhak dong membuat MOU kalau kemudian praktiknya begini begitu. Nah ini yang saya sebut tadi, ini tidak baik bagi cara-cara penegakan hukum. Sebetulnya kan kita punya undang-undang ya. Penegakan hukum itu kan harus tegas, terutama mengenai pemberantasan korupsi itu harus tegas, kemudian harus cepat ya. Hambatan-hambatan itu harus kita hilangkan ya. Kalau kemudian mau menangkap koruptor tapi pakai kulonungun ya koruptornya lari duluan gitu. Kemudian barang-barang buktinya dihilangkan duluan gitu. Dan hal-hal seperti ini kan yang akan terjadi gitu. Ya pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu memang dengan cara yang tegas, dengan cara yang cepat. Jadi berbeda dengan kalau kita bertamu ke rumah orang mungkin berbeda gitu. Ada kulonungunnya, ada etikanya. Tapi kalau kemudian ini kan bukan bertamu kan. Jadi ini konteksnya adalah mengejar seseorang yang melanggar hukum begitu. Ya harus pakai cara-cara yang cepat. Kalau perlu ada penyadapan, kalau perlu ada penyitaan, kalau perlu dicegah ke luar negeri. Jadi memang ya beginilah karakter penegakan hukum begitu. Karakter penegakan hukum bukan karakter bertamu kemudian minta izin. Ini jauh dari soal masalah etika atau dan lain sebagainya begitu ya? Iya berbeda dong. Kalau kemudian datang baik-baik berdiskusi ya tentu beda konteksnya dengan mengejar seseorang pelaku pidana. Yang aku takutkan ini Bang Oce dan juga Indra adalah nanti akan ada banjir permintaan MOU tuh dari lembaga lain. Sehingga KPK tidak sulit untuk menolak karena kan sudah dipertontonkan. Jadi gitu ya. MOU 3 lembaga ini pastinya akan orang menilai diskriminasi kemudian membuat iri banyak lembaga. Kok cuman kepolisian kejaksaan, DPR boleh dong bikin MOU KPK dengan DPR, kementerian boleh dong, kementerian, kelembagaan, Mahkamah Agung dan sebagainya. Dan orang akan minta perlakuan yang sama. Dan kemudian yang lain adalah soal ya tadi, kalau itu dilakukan oleh KPK bukan percepatan pemberantasan korupsi, tapi perlambatan pemberantasan korupsi. Jadi artinya ini bisa menjadi kalau dilihat secara makronya ini jadi pelemahan jadi simalakama sebenarnya bagi KPK. Satu sisi barangkali positif untuk kerja-kerja sama, koordinasi, supervisi. ICW mendukung penguatan 3 institusi ini untuk pemberantasan korupsi. Tapi harusnya juga ada penegasan dari masing-masing pimpinan bahwa semangat MOU ini bukan dimaksudkan untuk melindungi
praktek mafia hukum yang terjadi di lembaga penegak hukum. Karena kalau itu tidak terjadi, orang lagi-lagi wasangka gitu ya, mencurigai, menganggap bahwa ada diskriminasi yang dilakukan oleh KPK terhadap institusi yang lain. DPR juga akan minta perlakuan sama kalau melakukan proses pemeriksaan, panggilan dan sebagainya. Harus izin izin. pimpinan KPK, pimpinan DPR. Nah, problemnya kalau pimpinan DPR bermasalah, izinnya kemana? Gitu. Oke, kalau soal permintaan izin atau pemberitahuan yang disampaikan KPK, bahasanya adalah pemberitahuan ini, sebenarnya kalau kita lihat sempat muncul hal yang sama ini di dalam internal Polri sendiri melalui surat instruksi Polri yang mengatakan kalau ada penggeledahan pemeriksaan di internal Polri harus atas pemberitahuan kepada Kapolri. Sempat disorot di CW juga. Ya, betul. Nanti kita akan ulas lebih lanjut ya. Kita simpan terlebih dahulu. Setelah jeda berikut kami akan ulasnya untuk Anda di CNN Indonesia Prime News. Soal terminologi pemberitahuan sebelum dilakukan penggeledahan, terminologi pemberitahuan sebelum dilakukan pemanggilan anggota salah satu lembaga yang menandatangani MOU ini jika terlibat sebuah kasus begitu pidana, terutama kasus korupsi. Ini kalau kita lihat sebenarnya sempat ramai juga di internal Polri waktu saat itu disoroti soal surat instruksi. Surat telegram ya. Telegram ya, instruksi dari Kapolri bahwa jika ada pemeriksaan, coba saya bacanya sebenarnya ada suratnya di sini. Nah, jika sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila ada tindakan hukum geledah, sita dan masuk di dalam ruangan Mako Polri oleh penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Pengadilan agar melalui izin Kapolri, melalui Kadif Propam Polri di tingkat Mabes Polri dan Kapolda serta Kabid Propam di tingkat Polda. Demikian bunyi isi surat tersebut. Sempat dikritisi juga oleh ICW, tapi ini ternyata malah masuk. Nah, kayaknya itu dalam pengembangan dari internal kemudian udah dilembagakan saja barangkali begitu. Jadi kalau kelembagaan semuanya mengikat. Karena waktu itu surat telegram itu kan mereka selalu berasumsi bahwa ini kebutuhannya hanya buat internal. Internal Polri. Tapi berdalihnya saat itu untuk kepentingan buat internal ya? cuman kan dalih internal itu agak susah bicara soal praktek. Ketika ada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar, dia akan selalu berdalih bahwa dalam telegram Kapolri ada permintaan bahwa harus lo izin dulu bos. Bisa digunakan eksternal juga. Buat eksternal, jadi nggak semata-mata hanya berlaku di internal. Kan pertanyaan juga lagi tadi, kalau dia nggak dapat izin, pemberitahuan tidak disampaikan, apakah penegak hukum boleh melakukan proses pemeriksaan? Nggak ada yang berani. Karena polisi punya kekuasaan dalam konteks pidana yang lain begitu ya. Bung Oce, tanggapan Anda seperti apa ketika ternyata poin-poinnya sangat mirip begitu sebenarnya dengan instruksi Kapolri dalam melalui telegram yang saat itu sempat menjadi ramai juga, disoroti suratnya sendiri, tapi kemudian polisi berkilah bahwa ini adalah urusan internal untuk kepentingan internal, tapi ternyata poin-poinnya mirip sekali dengan apa yang dicantumkan dalam MOU. Apakah ini memang sudah bisa dibaca ini adalah niatan dari Polri begitu untuk kemudian memberikan poin-poin seperti ini? Ya, memang apa yang dilakukan oleh KPK dalam mengusut beberapa kasus di kepolisian, yang terakhir itu bahkan sangat besar ya, calon Kapolri sendiri ya. Jadi memang ini boleh jadi tentu ini membuat kaget juga menurut saya kalangan kepolisian begitu. Dan tentu berbagai upaya tentunya akan dicoba dilakukan ya supaya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK tidak menyasar ya pihak-pihak yang ya katakanlah dari kepolisian ya yang kemudian sempat berkonflik beberapa kali dengan KPK. Jadi ya kalau kita melihat MOU dalam konteks yang lebih besar, bahwasanya ada cerita, ada sejarah bahwa problem yang terjadi itu sudah sering. Kemudian kita kemudian membaca sekarang ada dokumen hasil dari pembicaraan ketiga belah pihak. Jadi memang ya ini adalah hasil. Ya ini menggambarkan sikap sebetulnya. Ya inilah sikap sebenarnya yang diinginkan selama ini. Supaya kalau ingin manggil, kalau ingin menyita, menggeledah dan seterusnya, supaya tidak terjadi lagi kecolongan-kecolongan yang dulu pernah dilakukan. Boleh ini jadi yang dulu itu dianggap kecolongan gitu. Bung Oce, apakah ini bisa kemudian bisa diendus, diduga begitu? Ini salah satu upaya pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kita tidak bicara lembaganya, tidak bicara KPK-nya atau tidak bicara lembaga lainnya, tapi apakah ini kemudian bisa disebut upaya
pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi? Saya ingin bicara begini, apa yang ada di MOU, beberapa poin yang tadi kita diskusikan, itu sebetulnya bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi untuk memberantas pungli. Sebetulnya begitu. Itu kan kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan semangat Presiden Jokowi untuk membersihkan aparatur hukum, ya, membersihkan lembaga penegak hukum, melakukan reformasi birokrasi, mestinya semangatnya adalah siapapun yang bersalah, ya dipermudah begitu. Kalau ada dugaan permainan mafia hukum, kalau ada dugaan permainan pungli-pungli yang dilakukan terhadap orang yang berperkara, ya mestinya memang lembaga-lembaga penegak hukum itu pimpinan-pimpinannya memberikan jalan yang selebar-lebarnya supaya KPK, pihak manapun untuk masuk gitu. Karena memang semangatnya adalah semangat Presiden Jokowi tadilah, semangat nawacita itu kan semangat membersihkan institusi penegak hukum. Nah, saya ini melihat MOU ini seperti semacam take and give, ya, semacam negosiasi begitu. KPK butuh apa, kemudian kejaksaan butuh apa, kepolisian butuh apa. Kita baca baik-baik MOU itu rasa-rasanya kalau kita baca semua pasal ini kayaknya rangkuman begitu, rumusan permintaan masing-masing pihak. Jadi saling mengakomodir. Iya, jadi masing-masing pihak itu menawarkan sesuatu, kemudian dengan sebuah prasyarat bahwasannya ini akan kami akui, ini akan kami taruh di MOU kalau permintaan kami juga masuk gitu. Ini seperti, ya kalau kita baca MOU kan kita bisa merasa-rasakan, ini kira-kira kayaknya mereka bernegosiasi dan kemudian saling memasukkan kepentingan masing-masing. Nah, pada titik ini menurut saya kesepakatan ini, negosiasi ini yang menjadi negosiasi yang akan memunculkan pertentangan-pertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Begitu. Tidak hanya melemahkan, tapi ini jadi bertentangan juga dengan semangat. Bertentangan juga dengan semangat Presiden Joko Widodo dengan nawacitanya seperti yang diterapkan dalam soal pemberantasan pungli itu, ya. Ini menjadi bertambah PR dari Presiden Jokowi ketika sempat ditagih juga oleh Bung Oce maupun Bung Emerson bahwa harus bersikap tegas pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal revisi Undang-Undang KPK yang dinilai banyak pasal-pasal yang akan melemahkan KPK nanti. Iya, betul. Ini kan akhirnya kita melihat rangkaian besarnya. Ada pelemahan juga, model-modelnya mirip juga di revisi Undang-Undang KPK, kemudian tiba-tiba ada tanda tangan MOU yang hadir saat ini tanpa ada uji publik misalnya, tanpa ada sosialisasi dan seterusnya, kemudian ketiga belah pihak langsung tanda tangan, kemudian ada di sisi lain ada keinginan Presiden untuk membersihkan pelaku-pelaku atau yang disebut oleh Presiden sebagai mafia-mafia yang membuat buruk citra pemerintah. Jadi ini di mana nyambungnya begitu, semangat nawacita untuk membersihkan mafia hukum itu nyambungnya di mana begitu dengan hambatan-hambatan yang akan muncul ketika MOU diterapkan. Mestinya kan Presiden memberikan perintah yang tegas kepada bawahannya itu kan Jaksa Agung dan Kapolri, ya. Berikan perintah yang tegas supaya tidak ada lagi toleransi terhadap aparatur penegak hukum yang main-main dengan perkara, main-main dengan paling tidak melalui MOU ini jangan yang teknis-teknis seperti pemberitahuan yang dinilai menghambat tadi harusnya dihilangkan begitu, ya? Iya, setiap prosedur yang berpotensi menghambat, setiap prosedur yang diciptakan untuk menghambat cara-cara pemberantasan korupsi yang berpotensi menghambat, memperlama dan seterusnya, itu harus dihilangkan justru. Kan kita membuat KPK, membuat sistem yang lebih baru direformasi, itu kan dalam rangka menyingkirkan rintangan-rintangan itu. Ini kok malah rintangannya dibuat lagi. Dibuat lagi rintangannya, Bung Eson. Jadi ini kalau kondisinya sudah semacam ada revisi di Senayan, tapi Senayan berbicara bahwa ini juga pemerintah sebenarnya soal revisi Undang-Undang KPK. Di sisi lain bawahan dari Presiden langsung, Kapolri misalnya juga membuat MOU bersama dengan dua lembaga yang lain dengan kondisi yang bisa juga melemahkan atau menghambat kinerja dari pemberantasan korupsi. Presiden harus apa ini untuk menunjukkan sikap tegasnya menurut Anda? Ya, kalau suka mengkaitkan Jokowi dengan nawacita, saya juga mulai ragu sebenarnya Jokowi masih dipakai nggak sih nawacitanya gitu ya. Jangan-jangan itu cuma buat kampanye aja di 2014 lalu. Kemudian setelah dia terpilih, dia lupa bahwa ada banyak program nawacita termasuk bicara soal penguatan terhadap KPK gitu ya. Nah, saya coba memetakan begini, upaya pelemahan KPK kalau dari kacamata IC itu ada 3 jenis. Soft, hard, medium.
Yang soft itu adalah lewat uji materi lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat regulasi, revisi Undang-Undang KPK. Bahkan menurut kita MOU pun sebenarnya bisa jadi bagian upaya pelemahan KPK secara soft gitu. Yang hard kriminalisasi, pelaporan, kasus korupsi, penangkapan dan sebagainya. Yang medium, nah ini juga barangkali mungkin berkaitan dengan kasus yang terbaru Pak Novel Baswedan. Itu adalah soal penarikan personel yang diperbantukan atau menempatkan orang-orang tertentu di institusi KPK. Jadi menyerang dari dalam ini ya? Ya, dari dalam. Pelemahan dari dalam? Dari dalam, sangat KPK maksudnya? Betul, itu yang juga waktu kita kritik. Ini paling susah jangan-jangan ini ya? Ya, itu yang kita kritik di zamannya Pak Ruki yang terakhir sebelum KPK jilid yang keempat ini. Ada masa transisi waktu itu bahwa jangan sampai yang terjadi adalah KPK itu semacam polsek cabang Kuningan. Karena banyak menempatkan teman-teman di Polri gitu ya sebagai pejabat-pejabat struktural maupun penyidik di KPK sendiri gitu ya. Nah, kita sih tidak ada persoalan soal harapan kita institusi Polri juga saling bahu-membahu dengan KPK. Tapi menempatkan pihak-pihak tertentu yang sebenarnya diragukan soal integritas, kredibilitasnya, itu yang harusnya dihindari oleh KPK. Nah, ya kita tahan dulu ya. Kita akan coba dengarkan terkait dengan soal penyidik ini yang berada di dalam KPK. Selalu menjadi ada perdebatan soal penyidik merekrut penyidik independen sebanyak-banyaknya begitu ya, karena akan membuat kinerja KPK jauh lebih independen. Gitu. Karena memang yang sekarang terjadi adalah banyak dari penyidik dari polisi dan juga penyidik dari kejaksaan, karena memang alasannya waktu itu adalah memang peraturan tentang penyidik adalah bisa disediakan hanya oleh Polri, Kejaksaan, dan juga PNS begitu ya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, PPNS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Tapi kita akan simak dulu pernyataan dari Kapolri terkait dengan hal ini. Sesuai kesepakatan yang lama, juga aturan undang-undang, maka Polri dapat ditarik oleh KPK. Kami menyediakan berapapun yang diminta oleh Bapak Ketua KPK, kita serahkan. Penempatannya seperti apa, silakan oleh Bapak Ketua KPK. Prinsip dari Polri sangat ingin membantu KPK. Bagaimana kalau semangatnya seperti itu? Artinya kan positif saja. Ya, kita sih senang-senang aja. Dan IC sendiri sebenarnya mendukung Pak Tito Karnavian dalam hal komitmen anti korupsi di internal kepolisian. Kan juga yang menarik adalah bagaimana pertanyaan publik, kok yang mendistribusikan penyidiknya ke KPK, kenapa nggak dia perkuat di internal kepolisian sendiri? Karena mereka juga punya direktorat 3 tipikor. Jadi kalau orang-orang baiknya justru didistribusikan ke KPK, jadi pertanyaan, lalu kerja mereka untuk memproses oknum-oknum kepolisian sejauh mana? Itu menjadi pertanyaan. Nah, di luar yang itu kan juga ya di KPK itu punya semacam proses rekrutmen tenaga penyidik pegawai KPK yang sangat ketat gitu ya. Nah, ini yang terjadi adalah beberapa kasus itu seringkali tadi tuh ada upaya-upaya diskresi pihak tertentu yang sebenarnya tadi membuat proses rekrutmen yang ketat itu menjadi agak longgar dengan menempatkan tadi ada semacam permisif beberapa bisa dikatakan soal integritas itu mungkin bisa porsinya dikurangi. Soal kapasitas itu sangat juga permisif untuk mencari kualitas yang baik begitu ya. Betul, itu sangat mungkin terjadi. Nah, itu yang juga waktu itu kita kritik di zamannya Pak Ruki Jadi banyak menempatkan teman-teman Polri, padahal menurut kita sebenarnya kalau mau ya Polri juga harus juga berjuang di internal mereka. Jadi jangan sekedar perbaiki internal dulu. Diperbaiki internal, jangan hanya sementara KPK rekrutlah penyidik independen. Ya, kalau bicara soal rekrutmen penyidik independen kan kita dari dulu sebenarnya sudah mendorong bahwa pimpinan KPK harus punya keberanian tuh untuk merekrut penyidik dari internal mereka sendiri. Tapi rupanya di internal KPK sendiri ini mengalami hambatan ya? Ya, kalau jumlah komposisi kan benarkah tidak ada kabar yang berkembang begitu di internal KPK yang didapat oleh tim liputan kami di sana bahwa para pemimpin KPK, tidak bicara komisioner yang sekarang ini, tapi petinggi-petinggi di internal KPK sendiri rupanya tidak memprioritaskan untuk mengambil penyidik-penyidik independen lebih banyak. Nah, itu yang juga kita persoalkan ya. Kenapa tidak melakukan proses rekrutmen sendiri? Jadi bukan penyidik independen, mungkin biasanya penyidik yang dilakukan oleh KPK. Artinya mau polisi, jaksa, mantan polisi, mantan jaksa bisa masuk, tapi direkrut oleh sendiri, bukan tenaga-tenaga yang diperbantukan tuh. Jadi operan dari pihak luar, kemudian melakukan proses seleksi. Pertanyaan berikutnya,
apakah proses seleksinya dilakukan dengan ketat atau ada pengurang-kurang syarat atau kriteria yang itu berbeda dengan pegawai KPK yang lain. Nah, di sisi yang lain juga kita mengingatkan bahwa penempatan pihak luar ke KPK itu kekhawatirannya soal dualisme loyalitas. Oh, oke. Jadi sebenarnya kan pertanyaannya apakah jaksa di KPK itu sebenarnya loyalnya kemana sih? Ke KPK-nya atau ke Jaksa Agung? Begitu juga dengan mungkin polisi. tidak dua-duanya. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi dulu di era jilid 1 atau 2 saya masih ingat sekali bahwa ada permintaan untuk bagi penyidik KPK yang berasal dari kepolisian itu melakukan koordinasi dengan di misalnya pejabat di Mabes Polri. Nah, itu kan bisa berbahaya. Akhirnya Kemungkinan menghambat. bisa saja sangat memungkinkan untuk bocornya proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK atau tadi penanganan kasus yang melibatkan internal itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Baik, singkat saja Bung Oce terakhir, bagaimana Anda melihat sejauh ini pelemahan terhadap KPK secara kelembagaan melalui internal? Ya, itu memang yang paling dikhawatirkan ya, bahwa kalau cara-cara serangan dari luar, serangan dari eksternal itu tidak bisa berhasil, maka bisa dilakukan melalui penggembosan kelembagaan KPK itu sendiri dari dalam begitu. Dan cara-cara itu tadi sudah disampaikan oleh Bang Eson, saya kira sudah pernah dicoba dan tampaknya memang bisa membuat KPK menjadi lembaga yang goyang begitu, karena kalau menyerang dari dalam itu memang efeknya juga akan berdampak luar biasa bagi kinerja KPK tentunya. Dulu berbagai cara pernah dilakukan ya. Baik itu ketika dalam menggembosi atau memperlemah jajaran staf penyidik dan seterusnya. Kemudian atau juga bisa memperlemah dari sisi komisionernya sendiri. Jadi memang penyidik itu adalah salah satu tulang punggung KPK begitu. Core business KPK itu kan penegakan hukum ya. Kemudian kalau dia butuh penyidik, dia butuh penuntut umum. Kalau kemudian penyidik tidak ada, tentu akan berpengaruh pada kinerja. Atau kalau ada penyidik tapi penyidiknya tidak punya visi atau misi dalam pemberantasan korupsi, ini juga akan berpengaruh pada kredibilitas lembaga. Jadi disinilah pentingnya pimpinan KPK saya kira perlu berpikir keras, merencanakan dengan lebih baik untuk merekrut penyidik-penyidik sendiri ya. Bisa merekrut itu dari berbagai macam sumber dan sebetulnya perdebatan hukumnya relatif tidak ada karena Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 sudah memutuskan bahwa KPK boleh merekrut penyidik sendiri. Tidak perlu lagi ragu sebetulnya dari sisi dasar hukum. Baik, kita kawal saja nanti bagaimana jalannya MOU atau nota kesepahaman ini, apakah memang memperkuat kinerja 3 lembaga penegakan hukum, terutama mungkin KPK sebagai lembaga terdepan pemberantasan korupsi. Kita kawal juga, intinya garis besarnya adalah kita tolak pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi, terutama melalui lembaganya, pelemahan terhadap KPK. Kita tolak bersama, kita kawalin bersama. Terima kasih Bung Oce Madril, terima kasih Bung Emerson Yunto telah hadir bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam ini.